Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknik Simana. Kali ini ada Vivo Y12 dengan keadaan mati total. Kita pasangkan kabel baterainya atau fleksibel baterainya. Lalu ini saya coba tekan tombol on off nya. Dia tidak ada respon sama sekali. Ini kabel casan saya coba masukkan, dan kabel casan tidak ada respon juga. Dan mari kita cek di mana kerusakannya. Ini LCD-nya memang sudah begini, sudah copot, entah masih bagus atau tidak. Lalu saya masukkan kabel casan. Kita cek untuk tegangan yang ada di soket baterai. Dan kita cek bagian positif soket baterai yang ada di mesin. Di sini terbaca 2,262. Jadi tegangannya hampir nggak ada. Lalu kita cek tegangan di baterainya. Di sini 3,8 volt. Dengan tegangan 3,8 volt itu bisa menghidupkan HP Vivo Y12 ini. Jadi di sini saya buka dulu skemanya. Saya menggunakan skema Permatic. Buka di blok pengecasan. Di sini kita cek PPH powernya. Dia dari IC charge masuk ke lilitan atau kuil, lalu kapasitor dan dioda. Ini lilitan nyebrang ke IC charge lagi. Jadi di sini kita cek dulu untuk jalur ini. Lalu di sini saya cek di bagian PPH powernya. Di skema itu nilainya 0,416. Jadi saya cek di lilitan ini. Di sini ternyata konslet. Dia satu jalur dan nyebrang ke kaki atasnya. Lalu masuk lagi ke IC charge. Ini tipe IC charge-nya Becky. Dan saya coba angkat koil atau lilitan ini. Dan sudah terangkat. Lalu kita cek lagi kaki yang mana yang konslet. Ternyata di bagian bawah itu ada konsletnya, bagian atas tidak ada. Kita coba tembak dengan tegangan. Lalu saya tambahkan thinner. Kita perhatikan bagian sini sampai ke IC charge. Ternyata tidak ada responnya. Jadi di sini saya coba cek di bagian IC power. Lalu kita cek lagi menggunakan dioda mode. Oh, ternyata di dekat IC power ada yang konslet.
Ini konslet. Kapasitor ini konslet. Tetapi di sini kita coba dulu tembak tegangan yang di kaki coil ini. Lalu kita lihat area yang ada di dekat IC power ini. Solderkan timah di kaki ini. Ini saya solderkan timah supaya mempermudah kita untuk mengecek bagian yang konsletnya. Jadi saya akan suntik tegangan di timah ini. Ini positifnya saya letakkan di kaki coil tadi. Lalu saya tambahkan thinner. Dan ini untuk kabel negatifnya kita letakkan di sini. Ternyata di situ sudah ketahuan penyakitnya ada di kapasitor. Kita ulangi. Nampak dia mengeluarkan asap. Jadi kita angkat kapasitor itu tadi. Saya cari alat pencongkelnya dulu. Dan sudah saya congkel. Benar, kapasitor ini. Dan yang konslet tadi sudah hilang. Tidak ada lagi konsletnya. Lalu saya pasangkan kembali coil atau lilitan ini. Dan sudah terpasang, lalu saya bersihkan menggunakan thinner. Lalu kita cek kembali. Dan maaf. Dan tidak ada lagi konsletnya. Saya coba hidupkan. HP sudah ada getar. Tetapi di sini tidak ada responnya untuk gambarnya. Saya ambilkan dulu LCD penggantinya. HP sudah getar. Sama aja tidak mengeluarkan cahaya kalau tulisan ada kalau kita letak di bawah sinar lampu. Ini LED A-nya ada di kaki nomor 2 bagian bawah sebelah kiri, terhubung ke resistor dan masuk ke dioda dengan nilai 0,494. Ini kaki nomor 2, nilainya 0,609, beda dengan di skema. Lalu untuk LED K nya itu ground.
memang betul ground. Lalu kita cek di PWM outnya, kita perbesar untuk di skemanya 245, itu berada di kaki nomor 5, langsung menuju ke IC lampu dengan nilai 0,516. 245, ternyata di sini konslet. Jadi kita pastikan kalau ini bermasalah di IC lampu. Tipenya AL62. Jadi kita ganti dulu. Dan saya mulai pengangkatan. Dan sudah terangkat. Dan ini untuk IC penggantinya kita pasangkan. Dan sudah terpasang. Lalu kita cek lagi di kaki nomor 5. Di sini tidak konslet lagi dengan nilai 0,626. Ini untuk LED A-nya 0,5. Kita coba tes lagi. Lalu saya coba tekan tombol on off-nya. HP sudah getar dan HP ini sudah mengeluarkan gambar. Dan kita tunggu hingga masuk menu. Dan HP ini sudah sampai ke menu. Dan sudah bagus kembali. Oke kawan, begitulah cara memperbaiki Vivo Y12 ini yang mati total karena ada konslet dan IC lampunya sudah bermasalah juga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.